Halo guys, balik lagi nih dengan alur cerita Tokyo Revenger episode 24. Yang gak terasa ya. Ya, di episode sebelumnya kita diperlihatkan masa lalu Baji dan Chifuyu, dan Takemichi mendapatkan seragam baru yang dibuat oleh Mitsuya untuknya. Dan sampai ke pertemuan di mana Maiki yang mewakili geng Toman dan Hanma yang mewakili geng Valhalla ingin menghentikan pertikaian di Halloween berdarah. Oke, tak usah basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Check it. Para anggota geng Toman yang ada di sana kebingungan mengapa Hanma yang ada di sana yang merupakan geng Valhalla mengikuti rapat Toman. Kudengar Maiki ingin menyampaikan sesuatu yang penting padaku pada rapat kali ini. Maiki, pemimpin geng Toman, lalu berkata pada pasukannya, meskipun kita kalah jumlah, tapi kalian mampu bertahan dan membawa kemenangan buat geng Toman. Dan Suji Hanma, wakil ketua geng Valhalla yang kita kalahkan, mempunyai pesan yang mau ia sampaikan terkait Valhalla. Hanma pun berkata Valhalla tidak pernah memiliki ketua, dan setelah kekalahan dari geng Toman, Valhalla berniat bergabung di bawah bendera geng Toman. Para anggota yang ada di sana terkejut dengan pernyataan Hanma. Lalu Hanma berteriak bahwa geng Valhalla resmi bergabung dengan geng Toman. Pernyataan Hanma ini disambut antusias oleh anggota lainnya. 300 anggota geng Valhalla bergabung dengan geng Toman. Jadi sekarang anggota geng Toman berjumlah 450. Toman sudah sangat besar sekarang dan Toman akan berkuasa, kata para anggotanya. Para anggotanya pun meneriakkan nama geng dengan penuh semangat. Ketika semuanya antusias, beda dengan Takemichi. Kalau Valhalla bergabung dengan Toman, itu sama saja menggabungkan kedua geng. Maiki tidak membunuh Kazutora dalam Halloween berdarah, dan Toman akhirnya menantu. Tapi seseorang membantu menghubungkan kedua geng. Berkat bantuannya semua akhirnya terjadi, kata Takemichi. Hanma pun langsung berteriak, silakan maju Kisaki Teta. Takemichi pun terkejut dengan disebutkannya nama Kisaki Teta. Lalu Takemichi tiba-tiba teringat perkataan Baji, Kisaki adalah musuh kita. Ia sedang mengambil alih Toman sekarang. Toman akan berubah menjadi organisasi jahat. Meskipun Baji menyerahkan hidupnya untuk melindungi Toman, tapi pada akhirnya Kisaki akan mengambil alih Toman. Dan misinya untuk mencegah Valhalla dan Toman bersatu gagal. Maiki lalu berkata pada anggotanya, walaupun kita mendapatkan banyak hal dari Halloween berdarah, kita juga kehilangan salah satu anggota kita. Kapten Divisi 1 Baji Keisuke mati pada hari itu. Kita harus memikirkan kenyataan ini dan menganggap ini serius. Maiki lalu mempersilahkan Chifuyu untuk ngomong. Dalam pidatonya, Chifuyu sebenarnya ingin meninggalkan Toman, tapi pemimpin mereka, Maiki, menghentikannya. Maiki berkata, kau mau mematikan semangat Divisi 1? Takemichi paham dengan perasaan Chifuyu karena dari semuanya Chifuyu lah yang paling merasa kehilangan. Nah, ia juga sudah menyampaikan ini pada Maiki dan sampai pada kesimpulan. Chifuyu pun berteriak sambil mengucapkan, aku akan menyebutkan nama pria yang Chifuyu akan ikuti. Chifuyu lalu mengucapkan, Takemichi Hanagaki, aku mengangkatmu sebagai pemimpin Divisi 1. Nah, sontak aja semua anggota geng Toman heran dengan keputusan Chifuyu itu. Fuyu percaya bahwa inilah yang diinginkan oleh Baji. Pemimpin kita dan aku memutuskan bahwa Baji meninggalkan tanggung jawab ini padamu. Lalu disusul Maki yang meneriakkan nama Takemichi dan meminta tanggapan Takemichi atas keputusan Chifuyu. Tiba-tiba Takemichi mengingat teman-temannya yang mempercayakan misi ini padanya. Seperti Naoto yang berkata pada Takemichi, aku tahu kau bisa menyelamatkan kakakku. Akun yang mengucapkan, selamatkan kami semua pahlawan Cengen. Dan Baji yang mengucapkan, aku menyerahkan Toman padamu Takemichi. Setelah mengingat Naoto, Baji dan Akun, tiba-tiba Takemichi dengan semangat mengatakan, ia masih mempunyai kesempatan untuk mengubah Toman. Takemichi berteriak dengan penuh semangat, siap, akan kulakukan yang terbaik, kata Takemichi. Kau mengangkat kepalamu terlalu tinggi, ucap Maiki. Nah, jadi situasi sekarang Valhalla resmi bergabung dengan Toman. Tapi Takemichi masih mempunyai kesempatan untuk mengubah Toman setelah ia diangkat sebagai Kapten Divisi 1. Takemichi pun pergi ke rumah Naoto untuk kembali ke masa depan. Dalam pikirannya, walaupun ia bisa mencegah Maiki membunuh Kazutora, itu seharusnya mencegah Maiki menjadi orang jahat.
Tapi Kisaki dan Hanma masih berada di Toman. Jadi cepat atau lambat Kisaki akan mengambil alih Toman tuh. Tapi masih ada sesuatu yang bisa ia lakukan, kata Takemichi dalam hati. Kembali ke masa depan, lalu ia tiba-tiba muncul di tempat penyewaan DVD tempat dirinya dulu bekerja dan berhadapan langsung dengan manajernya. Maaf membuatmu menunggu, video yang Mas cari tidak ada di toko ini, kata manajer itu. Takemichi tiba-tiba heran dengan tingkah manajer itu yang seolah-olah tidak mengenalnya. Ia juga melihat aksesoris dan tas mahal yang ia kenakan seolah-olah ada yang berbeda dengan dirinya. Ia pun pergi ke toilet dan melihat dirinya sangat berbeda, seperti rambutnya yang sangat rapi seperti tidak biasanya. Takemichi pun seperti kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tiba-tiba seseorang memanggil Takemichi. Kau telat Takemichi, apakah kau benar-benar menyukai toko rental ini, kata pria itu. Nah, Takemichi pun tidak mengenali pria yang memanggilnya tadi. Pria tadi pun mengajak Takemichi untuk masuk ke mobil yang terlihat mobil itu sangat mahal. Setelah masuk ke mobil, Takemichi pun juga mempertanyakan, kita mau kemana, kata Takemichi. Lalu dijawab oleh orang itu, apa maksudmu? Sepertinya ia juga kebingungan dengan sikap Takemichi. Tempat tinggalmu lah, benar kan Koji? Mendengar hal itu Takemichi malah makin kebingungan. Sejak kapan ia memerintahkan dua orang ini yang berpenampilan sangat menyeramkan? Takemichi sama sekali tidak paham dengan apa yang terjadi. Lalu ia mencoba menghubungi Naoto. Lalu tiba-tiba Takemichi malah tambah bingung kenapa nomor Naoto tiba-tiba hilang. Akhirnya mereka berdua sampai ke tujuan. Lelaki itu pun mengantarkannya ke sebuah tempat. Tiba-tiba Takemichi kaget karena ia disapa oleh anggota geng yang ia sama sekali tidak kenal. Singkat cerita, Takemichi menyadari bahwa dua orang di hadapannya adalah Makoto dan Takuya. Ayo masuk, wakil pemimpin tengah tidak sabaran, kata Makoto. Sambil heran, ternyata Takemichi di masa depan adalah orang yang sukses. Setelah sampai ke dalam sebuah ruangan, Takemichi disambut oleh beberapa anggota geng yang ada di dalamnya. Dan seseorang yang berdiri di depan kaca memanggilnya, yang ternyata itu adalah Chifuyu. Aku tidak paham apa yang terjadi, kata Takemichi. Kau bicara apa sih? Kita ada rapat pengurus, dan siapa lagi kalau bukan kau, Takemichi, kata Chifuyu. Takemichi pun tiba-tiba kaget dan tak menyangka ia telah menjadi pengurus Toman di masa depan.